Hai Sobat Teologi, kembali berjumpa bersama kami di Teologi Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang KDRT, kasus yang marak terjadi di sekitar kita. Namun bukan sembarang KDRT, tapi di sini KDRT dalam pandangan dan juga definisi dari dokumen gereja Amoris Laetitia. Nah teman-teman, bagi yang penasaran, nanti kita akan ditemani oleh keempat narasumber kita untuk membedah tentang KDRT dan juga dokumen gereja Amoris Laetitia. Kita ditemani oleh Kakak Yuan, Kakak Suster Maria, Kakak Selvin dan juga Mas Eki, narasumber yang cantik-cantik dan juga ganteng. Nah, untuk mengurangi rasa penasaran teman-teman, mari kita menyimak dan mendengar dari narasumber kita tentang KDRT dan juga dokumen Amoris Laetitia. Nah teman-teman, KDRT itu apa sih dan juga dokumen Amoris Laetitia itu apa? Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak maupun dewasa. Namun yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga ialah kejadian atau perkara yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan kekerasan fisik maupun berupa pukulan menggunakan benda ataupun bagian anggota tubuh yang menyebabkan luka, dan juga kekerasan psikis yang biasa sering terjadi dipermasalahkan dalam sebuah rumah tangga melalui dari hal kecil maupun hal yang besar. Kekerasan psikis juga dapat menyebabkan luka batin dan berakibat sangat sakit, perubahan emosional, dan terkadang dendam yang dipendam. Kekerasan dalam rumah tangga yang sering terdengar masyarakat ialah kekerasan dalam rumah tangga yang sering terdengar masyarakat ialah kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri maupun istri ke suami. Oke, terima kasih Kakak Yuan. Jadi teman-teman, kita sudah dengar tadi apa itu KDRT. Sekarang kita berlalu kepada Amoris Laetitia. Apa itu Amoris Laetitia? Amoris Laetitia atau kegembiraan cinta adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus atau seruan apostolik pasca sinode dari sidang umum biasa ke-14 sinode para uskup tentang keluarga pada tahun 2015. Seruan ini dimaksudkan sebagai undangan bagi keluarga-keluarga Kristiani untuk menghargai anugerah perkawinan dan keluarga dan untuk bertekun dalam cinta kasih. Terima kasih. Jadi teman-teman, sepertinya Amoris Laetitia ini perlawanan atau bentuk seberangan daripada KDRT. Kalau KDRT berbicara tentang kekerasan, Amoris Laetitia berbicara tentang kegembiraan cinta. Siapa di sini yang sedang bercinta atau sedang mencintai? Ya teman-teman, kita kembali lagi kepada KDRT. Karena KDRT ini kasus yang sering terjadi di sekitar kita. Mungkin juga kita sebagai pelaku atau juga sebagai korban. Nah, kira-kira faktor atau penyebab daripada terjadinya KDRT itu seperti apa? Faktor yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor psikologis, dukungan emosional seperti kasih sayang baik dari istri maupun perempuan kurang. Kasih sayang penting dalam keluarga, jadi jika kasih sayang tidak dapat dalam sebuah hubungan, maka cenderung akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, faktor ekonomi. Jika pengeluaran dengan pendapatan dalam keluarga tidak seimbang, maka kecenderungan KDRT akan terjadi. Tidak saling terbuka dan saling jujur dalam rumah tangga, baik antara suami dan istri.
dimulai dari main kartu sampai judi online yang menghabiskan banyak uang. Namun keperluan dalam rumah tangga adalah uang, karena uang adalah kebutuhan untuk menunjang kehidupan. Dari hal ini juga, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi didukung dengan pasangan yang sering melakukan perjudian ataupun mabuk-mabukan. Tentu hal ini juga akan menjadi percecokan antara pasangan suami istri. Oke, terima kasih. Kakak Yuan sudah menjelaskan atau membagikan tentang faktor atau penyebab terjadinya KDRT. Nah, kita yang di Indonesia juga kan sering terjadinya KDRT dengan berbagai macam faktor. Kira-kira kasus KDRT yang terjadi di Indonesia itu bagaimana? Baik, kasus KDRT di Indonesia pada saat ini atau kekerasan dalam rumah tangga pada saat ini itu sangat masih tinggi. Karena dilihat dari data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2024 hingga saat ini. Data itu dibagi atas dua, yaitu data yang pertama adalah terverifikasi dan data yang kedua belum terverifikasi atau masih berjalan pada input atau pada bulan-bulan yang berjalan sekarang. Sedangkan kasus yang sekarang itu berkisaran pada 6.918, sehingga ini menyebabkan kasus yang paling tinggi di Indonesia. Dan korban laki-lakinya ada 1.468 dan korban perempuannya ada 6.049 korban KDRT. Kasus ini masih sangat tinggi dan butuh perhatian khusus untuk upaya dalam pencegahan atau penanganan pada KDRT sehingga lebih memadai dan lebih serius untuk ditanggapi dalam dunia yang sekarang ini. Terima kasih. Wah, teman-teman, ternyata Indonesia juga kasus KDRT-nya sangat tinggi. Bahkan pada 1 Januari 2024 mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dengan memakan korban bukan hanya kaum perempuan tapi juga kaum laki-laki. Oke, teman-teman. Berdasarkan dokumen Amoris Laetitia yang berbicara tentang KDRT itu di bagian mana? Pasal mananya atau artikel yang mana? Dalam dokumen Amoris Laetitia terdapat dalam pasal mana yang berbicara tentang KDRT, yaitu di mana pasal 235 berbicara tentang KDRT, yaitu ada beberapa krisis umum yang biasanya terjadi pada hampir setiap perkawinan. Misalnya krisis awal perkawinan ketika pasangan suami istri perlu belajar menyesuaikan diri dengan perbedaan-perbedaan dan melepaskan diri dari orang tua mereka, atau kehadiran seorang anak dengan tantangan emosional baru, krisis dalam membebaskan anak-anak balita yang mengubah kebiasaan-kebiasaan orang tua mereka, sedangkan krisis masa remaja anak-anak yang menguras banyak energi dan bahkan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran di antara orang tua. Krisis sarang kosong yang berarti yang mengharuskan pasangan untuk mendefinisikan kembali hubungan mereka. Krisis yang ditimbulkan oleh usia lanjut orang tua pasangan yang membutuhkan lebih banyak kehadiran, lebih banyak perhatian dan pengambilan keputusan yang sulit. Semuanya ini merupakan situasi-situasi menuntut yang dapat menimbulkan rasa khawatir, rasa bersalah, depresi, dan kelelahan dan berdampak serius pada perkawinan. Sedangkan dalam pasal 236 di mana berbicara bahwa perlu ditimbangkan pula adanya krisis pribadi yang mempengaruhi kehidupan pasangan suami istri yang berkaitan dengan kesulitan keuangan, pekerjaan, masalah emosional, sosial, dan kesulitan spiritual. Situasi tak terduga juga bisa muncul yang mengganggu kehidupan keluarga dan membutuhkan proses pengampunan dan rekonsiliasi. Ketika pasangan sedang berusaha melangkah menuju pengampunan, masing-masing harus bertanya dalam ketenangan dan kerendahan hati, apakah ia telah
tidak menciptakan kondisi yang menyebabkan pasangannya melakukan kesalahan tertentu. Sedangkan dalam pasal 237 berbicara bahwa semakin sering terjadi bahwa ketika orang merasa keinginannya tidak terpenuhi atau mimpinya tidak terwujud, maka hal ini cukup menjadi alasan bagi mereka untuk mengakhiri perkawinan. Dengan demikian, tidak akan ada perkawinan yang lestari. Kadang-kadang untuk memutuskan bahwa segala sesuatu telah berakhir, cukup hanya dengan ketidakpuasan, ketidakhadiran pasangan ketika ia sangat dibutuhkan oleh yang lain, harga diri yang terluka, atau ketakutan yang tidak jelas. Ada berbagai situasi tertentu dalam kelemahan manusia yang tak terelakkan dan menjadi beban emosional yang sangat berat. Misalnya, perasaan tidak sepenuhnya dihargai, kecemburuan, perbedaan yang mungkin muncul di antara keduanya, atau ketertarikan yang ditimbulkan oleh orang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Suster. Jadi kita sudah mendengar bersama bagaimana dokumen Amoris Laetitia berbicara tentang KDRT dengan beragam faktor yang menyebabkan KDRT itu terjadi. Nah teman-teman, dari dokumen itu kira-kira tanggapan kita sebagai katekis masa depan itu seperti apa? Tanggapan kami tentang cara Amoris Laetitia mengenai persoalan KDRT yaitu harus adanya pendampingan pada pasangan suami istri yang dapat menolong kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan, yaitu dengan mengadakan kegiatan rohani seperti katekese, rekoleksi, sharing rohani, dan materi-materi untuk memperdalam kembali pemahaman umat tentang cinta kasih dalam berumah tangga, serta menyediakan tempat bagi mereka yang membutuhkan. Di sisi lain juga, gereja harus mendampingi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, dan mereka harus diingatkan bahwa Allah mengasihi mereka. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain. Jadi, sobat teologi yang berada di rumah, kita sudah mendengar bersama tentang KDRT dan juga bagaimana pandangan gereja dalam dokumen Amoris Laetitia tentang KDRT dan juga tanggapan bijaksana dari para katekis masa depan tentang pandangan gereja mengenai KDRT. Kita sudah mendengar apa itu KDRT, faktor penyebabnya, dan juga pandangan gereja serta bagaimana cara kita untuk supaya KDRT itu tidak terjadi di sekitar kita. Oke, sekian yang kami bagikan pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.